Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Uma Yasdin. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia dan klik video ini, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata pada video-video sebelumnya ataupun ketidaknyamanan pada saat teman-teman menonton ya. Karena biasa saya bukan tag video tetapi dubbingnya itu pada saat sore hari ataupun pada saat anak-anak tidur, tetapi ada peliharaannya, ada ternaknya bapak, jadi kadang juga itu masuk ke suara rekaman ini. Ya mohon maaf ya teman-teman sebelumnya. Nah, saya disclaimer dulu sebelum saya lanjut menjelaskan video saya ini yang sudah mulai. Saya bukan ahli keuangan, saya hanya seorang yang berumah tangga yang senang share bagaimana saya mencatat arus keuangan saya setiap bulannya, setiap minggunya, dan juga bagaimana saya mengevaluasi tiap bulannya. Oke, lanjut saja, dan ini kita masuk ke budget bulan Juni ya. Kemarin saya sudah video sebelumnya itu sudah saya share tentang saya budget untuk spending atau kebutuhan primer sehari-hari keluarga kami khusus untuk bulan Juni. Jadi di sini saya akan mulai weekly check-in yang pertama. Tapi sebelumnya saya evaluasi dulu untuk minggu terakhir untuk budget bulan Mei itu. Jadi budget bulan Mei itu dimulai dari tanggal 27 bulan 5 sampai dengan tanggal 2 bulan Juni. Jadi yang di spending log tadi saya pindahkan ke kalender dengan kategori seperti yang di tanggal 27 itu tadi sudah ada jajan anak, transport, kemudian ada keluar sinking fund itu beli baju anak 50.000, jadi yang keluar itu adalah kebutuhan anak. Kemudian di tanggal 28 itu ada keluar jajan anak 11.000, groceries 28.000. Kemudian di 29 itu ada jajan anak lagi dan juga food. Di tanggal 30 itu no spend, jadi nggak ada pengeluaran untuk spending atau nggak ada pengeluaran cash sama sekali. Untuk di tanggal 31 di sini ada lumayan ya pengeluaran, jadi ada jajan anak, food, groceries, dan juga transport. Nah, untuk sebelum saya pindah ke halaman berikutnya, karena untuk yang tanggal 1 dengan tanggal 2 itu saya berpindahnya di kalender bulan Juni ya. Walaupun ini masih budget untuk bulan Mei. Kenapa ini saya evaluasi dulu, nanti baru saya share untuk evaluasi bulan Mei ya. Nantikan ya teman-teman, kita akan lihat ini seberapa over budgetnya saya di bulan Mei ini, dan juga udah berkurang berapa untuk utang-utang keluarga kami ya. Nah, saya lanjut di tanggal 1 itu, di tanggal 1 ada pengeluaran transport, dan kebetulan ada keluar susu anak, jajan anak. Untuk yang di tanggal 2 itu nggak ada sama sekali. Jadi alhamdulillah untuk di minggu ini, di minggu terakhir untuk di budget Mei itu ada 2 kali no spend day gitu ya. Jadi alhamdulillah. Oke, ini saya tanda-tandai dulu semuanya. Kemudian nanti akan saya hitung pada saat saya sudah masuk di weekly check-in ke-4 khusus untuk yang budget bulan Mei yang terakhir ya. Kita lihat karena ini sebenarnya saya udah hitung-hitung sebelumnya, itu kelihatan banget nanti ada over budget, tapi ya udahlah, kita lihat dulu sesuai dengan alurnya ya. Nah, untuk di groceries ini saya akan lihat di kalender saja. Di grocery saat itu ada 2 kali pengeluaran, 28.000 dan 20.000. Jadi yang keluar itu ada 50.000. Sementara yang di budget itu 30.000, otomatis ya over budget gitu. Jadi over budgetnya minus 20.000. Jadi saya tandai dengan yang berwarna merah supaya gampang banget kelihatan yang mana over budget mana enggak ya. Selanjutnya di food ini juga ada beberapa kali pengeluaran. Nah, di sini totalnya itu 212.000 dari 160.000 yang di budget. Jadi over budgetnya lumayan 52.000 gitu ya. Nah, selanjutnya di transport. Kalau di transport enggak ya. Di transport ini aku ada 3 kali ngisi.
itu masing-masing 20.000, jadi totalnya ada 60.000 ya kalau saya nggak salah. Nah ini yang ketiga ini 20.000, jadi total untuk transport 60.000 dari budget 60.000, jadi nggak ada sisa sama sekali. Kalau untuk gas galon saya emang nggak budgetkan, nggak ada pengeluaran juga, jadi nggak ada sisa. Untuk jajan anak, karena ini yang tersebar ya dari setiap hari, ini totalnya tetap 42 ya kalau saya nggak salah hitung, karena dompet itu kosong gitu, dengan saya sudah budget 42 dan habis gitu, jadi total yang keluar itu 42.000, nggak ada sisa ya. Hanya saja, nah untuk yang di susu anak itu ternyata aku beli susu 98.000, makanya over budget 98.000 untuk di minggu keempat untuk budget Mei ya. Jadi ini benar-benar ada over budget semua, kecuali yang gak ada sisa sama sekali itu ya. Jadi kosong, gak ada sisa. Nanti kita lihat di evaluasi untuk di video berikutnya bagaimana over budgetnya, apakah ini bisa minus untuk yang di budget bulanan atau enggak. Maaf ya teman-teman, itu suara anak saya yang bungsu itu baru bangun sore ini, soalnya kakak-kakaknya kan sudah nggak ada di rumah, udah pada pergi mengaji. Nah ini selanjutnya di weekly check-in yang pertama khusus untuk budget bulan Juni, dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Juni. Nah ini saya tulis dulu untuk kategorinya, jadi ada groceries, food, transport seperti biasa ya, ada jajan anak, gas galon, dan juga susu anak gitu. Jadi hanya 6 ini yang saya atur secara cash setiap bulannya. Karena kalau untuk yang lain seperti listrik ataupun internet itu lewati banking, untuk yang bills tagihan-tagihan semuanya lewati banking. Jadi untuk yang cash itu hanya yang ini, dan juga kalau misalkan ada pengeluaran-pengeluaran dari sinking fund. Nah selanjutnya untuk yang di groceries itu saya budgetkan 50.000 untuk minggu pertama. Seperti biasa ya, untuk minggu pertama saya budgetkan 50.000, untuk food itu 160.000, transport 60.000, jajan anak 42.000, kalau untuk gas galon nggak dulu di minggu ini, susu anak 100.000, jadi totalnya itu 412.000. Nah sebenarnya ini untuk uangnya sudah saya hitung sebelumnya, tapi ternyata di sini ada yang ketinggalan dari dompet gitu ya, tapi nantilah saya tambahkan sementara video berjalan. Nah untuk yang pertama ini kita akan lanjut dengan cash stuffingnya. Yang pertama selalu adalah groceries. Nah groceries ini satu lembar uang 50 ribuan, jadi untuk beli-beli persabunan, sampo gitu seperti itu ya. Dan biasanya tuh kalau saya beli samponya tuh rencengan gitu ya, yang saset gitu. Nah untuk food itu 160.000 ya untuk beli lauk ya tiap hari. Untuk beli beras itu biasanya saya nggak beli beras, atau belinya per tahun gitu, pada saat habis panen itu saya beli langsung berapa karung gitu untuk kebutuhan selama setahun. Nanti setelah itu kan disimpannya di gudang, nanti pada saat sudah habis stok beras baru kita ngepabrik gitu, bawa di tukang pabrik padinya, jadi udah jadi beras baru kita gunakan lagi. Nah itu tadi yang saya bilang tadi transport ya, ternyata tertinggal di dompet sebelumnya. Dan ini untuk transport 60.000. Kemudian untuk jajan anak, gas galon itu enggak di dompet ini, gas galon itu enggak ada ya, saya budgetkan. Ini ada susu anak saya budgetkan 100 lagi, soalnya ini tinggal sedikit lagi susunya. Nah untuk yang di dompet kecil ini sudah sampai di sini. Kalau untuk jajan anak seperti biasa di dompet yang lain, karena dia lembarannya lebih banyak, jadi saya nggak gabung di dompet kecil yang tadi. Jadi di sini saya hitung ulang, takutnya salah lagi gitu ya, ada yang tertinggal, tapi saya sudah cek tadi di dompet yang satunya untuk dompet bulanan itu enggak. Nah ini oke 30.000. Selanjutnya
5, 6, 7, 8, 9, 10, 40.000 dan 2 lembar uang 1.000, cocok ya 42.000. Ini saya langsung masukkan saja. Nah, itu saja untuk weekly check-in pertama saya di bulan Juni. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.